Shalom Bapak Ibu semua, mungkin kita pernah bertanya, mengapa nama tokoh-tokoh besar seperti nabi-nabi yang ada di dalam Islam, seperti Israel, Ibrahim, Ismail, tidak dijelaskan maknanya dalam Al-Quran ataupun hadis. Nah, beberapa kisah nabi-nabi Islam sudah pernah kita komparasi di dalam YouTube channel ini Bapak Ibu. Tidak ada arti yang jelas untuk nama nabi-nabi Islam itu Bapak Ibu, seperti Israel, Ibrahim, Ismail, baik di dalam sumber literatur Islam seperti Al-Quran maupun hadis. Nah, Al-Quran dan hadis sering menyebut nama-nama ini dengan nama yang mirip dengan Alkitab, tetapi tidak bisa menjelaskan apa makna dari nama mereka semua. Nah, kita boleh tanya kepada ulama Islam, apa arti Israel berdasarkan Al-Quran? Mereka tidak akan bisa menjawabnya karena arti Israel itu tidak akan ada kita temukan di dalam Al-Quran. Tanyakan saja kepada ulama Islam, apa arti Ibrahim menurut Al-Quran? Maka mereka tidak akan bisa menjawabnya. Begitu juga dengan tokoh-tokoh yang lain Bapak Ibu, misalnya Ismail, apa artinya berdasarkan Al-Quran? Maka para ulama Islam tidak akan mampu menjawabnya berdasarkan teks Al-Quran. Malah, mungkin mereka berdalih dan memberikan alasan yang macam-macam yang mengikuti pola pikir para teolog maling atau pemulung. Jangankan arti namanya Bapak Ibu, kisahnya saja tidak lengkap. Tanyakan saja kepada ulama Islam, Al-Quran pernah menyebut bahwa ada anak-anak Yakub. Berapa jumlah anaknya, dan siapa saja nama-namanya. Maka Al-Quran tidak akan bisa memberi jawaban atas pertanyaan itu. Namun, tetap saja para teolog maling atau pemulung mengakui bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna, yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. 12 anak Yakub justru disebutkan di dalam buku Al-Hafiz Ibnu Katsir ini Bapak Ibu, bukan di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita lihat, anak laki-laki Yakub berjumlah 12 orang. Dari istrinya Laya, lahir Raubil, Syamun, Lawi, Yahudza, Yasakir, Zabilon. Sedangkan dari Rahil, lahir Yusuf dan Bunyamin. Dan dari budak Rahil, lahir Da'at dan Naftali. Sedangkan dari budak Laya, lahir Ja'ad dan Asyir alaihissalam. Nah, kita bisa lihat sendiri Bapak Ibu dari mana Ibnu Katsir menuliskan nama-nama anak Yakub itu Bapak Ibu. Dan seberapa akurat nama-nama itu bila dibandingkan dengan yang ada di dalam Alkitab. Dari mana para ulama Islam tahu 12 anak Yakub kalau bukan dari kalangan ahli kitab. Nah, kalau mereka tetap mengklaim bahwa kitab sucinya yang lebih lengkap dan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, itu yang saya katakan teologi maling atau pemulung. Tidak lengkap di dalam kitab sucinya, dicuri dari kitab suci orang lain, tetapi tetap mengatakan bahwa kitab sucinya yang paling sempurna. Berbeda dengan Alkitab kita Bapak Ibu yang sangat memperhatikan arti dan asal-usul dari nama. Kalau kita mulai dari Yakub yang berubah nama menjadi Israel, kita bisa temukan di dalam Kejadian 32 ayat 28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, karena engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Namun tetap saja para teolog maling atau pemulung pernah bilang ke saya, Tuhanmu lemah Jul, karena kalah gulat dengan manusia. Terus saya bilang, kisah ini justru membuat Yakub berubah nama menjadi Israel. Dari mana Islam bisa menyebutkan Israel kalau bukan dari nama Israel? Akhirnya orang itu terdiam. Mengidentifikasi Tuhan atau Elohim yang ada di dalam Alkitab itu lemah karena kalah gulat dengan manusia, tetapi memakai nama Israel dalam kitab suci mereka. Selanjutnya, 12 anak Yakub atau anak Israel seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yang mana ke-12 nama itu tidak akan pernah kita temukan di dalam Al-Quran, kita bisa lihat asal-usulnya di dalam Kejadian pasal yang ke-29. Kalau kita baca, Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Selanjutnya, mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itu sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda dan seterusnya.
Di dalam Kejadian 30, berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarnya permohonanku dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Mengandung pula lah Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Selanjutnya, dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, mujur telah datang. Maka ia menamai anak itu Gad. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, aku ini bahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebut aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asher. Selanjutnya, kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Zebulon. Selanjutnya, maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Selanjutnya, ini adalah cerita tentang kematian Rahel, dan ketika ia di sini adalah Rahel, hendak menghembuskan napas sebab ia mati, kemudian diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin, dan seterusnya. Nah, kita lihat sendiri Bapak Ibu, begitu detailnya Alkitab menuliskan asal-usul nama dari anak-anak Israel. Di dalam Al-Quran, kita tidak akan pernah temukan hal seperti itu. Namun tetap saja para teolog maling dan pemulung mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitab yang sempurna, penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Nah, bagaimana respon Anda untuk itu? Silakan tuliskan komentar Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung terus channel ini Bapak Ibu, supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang. Channel tidak biasa, channel edukasi Kristen dan murtadin, bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.